Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Julisar, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai evaluasi dan rancangan sistem informasi akuntansi berbasis pengendalian internal pada revenue cycle, PT Indomarko Prismatama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Angelina Natalia, dengan NIM 2023700028. Saya Febiola Launi Natasha dengan NIM 2023-725. Saya Angelika Patricia dengan NIM 2023-735. Perkenalkan, nama saya Christian Teresa Levi dengan NIM 2023-737. Perkenalkan, nama saya Jeremy Juan Carol dengan NIM 2023-739. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM 2023-741. Baik, pada yang pertama, kami akan membahas mengenai bab 1, yang dimana ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini kami akan membahas tentang latar belakang masalah, yang dimana sebuah evaluasi terhadap rancangan sistem informasi akuntansi ini berbasis pengendalian internal pada revenue cycle PT Indomarko Prismatama. Menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut mampu mendukung tujuan strategis perusahaan dengan melakukan analisis mendalam terhadap komponen-komponen pengendalian internal seperti otorisasi transaksi, segregasi tugas, pengamanan aset, dan pelaporan yang tepat waktu. Diharapkan hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kinerja sistem yang dimana berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasikan kinerja sekaligus sebagai langkah proaktif dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi PT Indomarko Prismatama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama itu mengenai bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi berbasis pengendalian internal ini pada revenue cycle PT Indomarko Prismatama dapat mendukung efisiensi dan akurasi proses bisnis. Yang kedua ini ada apa saja kelemahan dalam implementasi sistem informasi akuntansi pada revenue cycle PT Indomarko Prismatama yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga itu ada bagaimana PT Indomarko Prismatama ini dapat menghadapi tantangan keamanan data dalam skala operasi yang luas. Selang terakhir itu ada bagaimana evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dari rumusan masalah tersebut, kami memberikan tujuan masalah yang dimana yang pertama menganalisis bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi ini berbasis pengendalian internal pada revenue cycle PT Indomarko Prismatama ini bisa mendukung efisiensi dan juga akurasi proses bisnis. Selanjutnya yang kedua ada mengidentifikasikan kelemahan pada implementasi sistem informasi akuntansi pada revenue cycle yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya mengevaluasi setiap langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan ini dalam menghadapi tantangan keamanan data pada skala operasi yang cukup luas. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dari rumusan masalah dan juga tujuan masalah, kami mengharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang dimana dengan merancang adanya sistem informasi akuntansi berbasis pengendalian internal ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi yang penting untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses laporan keuangan. Dan juga mengidentifikasikan kelemahan dalam implementasi sistem memungkinkan perusahaan untuk mengatasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti kurangnya pemisahan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan. Yang ketiga ini ada menghadapi tantangan keamanan data yang sangat krusial, terutama dalam skala operasi yang besar. Penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat ini akan melindungi informasi sensitif dari ancaman eksternal. Yang terakhir ini ada evaluasi sistem informasi akuntansi yang secara berkala dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, kita membahas tentang bab 2, landasan teori.
Yang pertama ada pengertian sistem. Nah, sistem itu adalah serangkaian metode, prosedur, dan rutinitas terperinci yang menjalankan aktivitas tertentu, melaksanakan tugas, mencapai sasaran atau tujuan, atau memecahkan satu atau beberapa masalah. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem adalah sekumpulan unsur yang saling terkait antar satu sama lain dalam suatu relasi di antara hubungan unsur tersebut dengan lingkungannya. Menurut Prajudi, seperti dikutip dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2019, karya Rahmanuddin Tomalili, Prajudi mendefinisikan sistem sebagai sebuah jaringan yang memiliki berbagai prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, yakni menggerakkan fungsi utama dari suatu usaha. Menurut Purwadaminta, sistem adalah sejumlah bagian yang saling bekerja sama untuk bisa melakukan suatu maksud atau tujuan. Jika salah satu bagian tersebut rusak, proses pengerjaan tugas akan terhambat dan akibatnya tujuannya semakin sulit untuk dicapai. Next slide. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian dari informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan dan diolah untuk memberikan makna dan konteks yang dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan. Nah, biasanya dengan peningkatan kuantitas dan kualitas informasi, pengguna bisa membuat keputusan yang lebih baik. Menurut Davis, informasi itu data yang telah diolah sehingga memiliki bentuk yang berarti dan bermanfaat bagi penerimanya. Menurut Anton M. Molly, informasi itu data yang telah diproses, namun pemrosesan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, Anton M. Molino juga menyatakan kalau informasi itu merupakan keterangan, kabar berita, pemberitahuan, penerangan, atau bahan nyata lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil kesimpulan atau keputusan tertentu. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Soper Lumbratoruan mengatakan bahwa akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Menurut Azhar Susanto, akuntansi itu adalah bahasa bisnis, di mana setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Sedangkan menurut Niswonger, Warren, Rift, dan Fest, yang dialihkan bahasanya oleh Helga Gunawan, akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Next slide. Pengertian sistem informasi akuntansi. Jadi, berdasarkan definisi sini yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan keuangan pada pihak-pihak berkepentingan tentang kegiatan ekonomi atau kondisi suatu perusahaan. Menurut Mulyadi, dalam sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, pencatatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Next slide. Selanjutnya adalah pengertian dari internal control. Jadi, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan atau organisasi dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat, dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturannya telah diikuti. Menurut Valerie G. Kumat dalam bukunya Internal Audit, definisi pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. Next slide. Nah, selanjutnya kita membahas tentang
3 teknik dokumentasi sistem. Nah, dokumentasi itu menjelaskan cara kerja suatu sistem, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pemasukan data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan pengendalian sistem. Dengan ada dokumentasi yang baik, organisasi bisa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan sistem. Dalam sistem informasi akuntansi, ada 3 alat dokumentasi yang bisa dibaca oleh manusia, yaitu DFD atau Data Flow Diagram, Business Process Diagram atau BPD, dan Flowchart. Next slide. Nah, yang pertama itu ada data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data dari sistem, yang penggunanya sangat membantu dalam memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Jadi, ada 3 bagian DFD. Ada konteks diagram, decomposition diagram, sama DFD level 1, 2, dan seterusnya. Jadi yang pertama dibahas dulu tentang konteks diagram. Konteks diagram menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan pada umumnya diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks itu merupakan aliran data utama menuju dari dan sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Next slide. Nah, yang kedua ada decomposition diagram, yaitu diagram yang menggambarkan subproses yang ada dari suatu konteks diagram. Diagram ini merupakan rangkuman dari seluruh proses dan subproses dalam suatu DFD. Yang ketiga ada DFD level 1, 2, dan seterusnya, yaitu merupakan satu lingkaran besar yang diwakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Diagram ini berisi subproses dari konteks diagram yang dijelaskan pada diagram DFD level 1. Kemudian dijelaskan kembali pada diagram DFD level 2, dan selanjutnya hingga terdapat gambaran yang mencukupi. Next slide. Nah, ini ada teknik dokumentasi yang kedua dan ketiga. Yang kedua ada BPD atau Business Diagram Process. Nah, BPD itu adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang akan dilakukan dalam menjalankan bisnis. Nah, BPD ini diibaratkan sebagai representasi grafis dari serangkaian aktivitas yang membentuk proses bisnis yang mencakup aktivitas, peristiwa, dan gateway yang dihubungkan oleh aliran urutan. Nah, BPD ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk membantu antar tim developer dengan para pemangku kepentingan untuk memahami, menganalisis, dan memperbaiki proses bisnis yang ada. Bagi pembisnis, BPD adalah cara yang bisa memudahkan dalam menjalankan semua aktivitas terkait bisnis, mengingat karena ada banyak aktivitas. Nah, yang terakhir itu ada flowchart. Flowchart itu adalah bagan yang menunjukkan aliran atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart digunakan untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Flowchart menggunakan suatu bentuk simbol standar untuk menggambarkan awal hingga akhir proses prosedur. Next slide. Jadi ada 3 jenis flowchart. Yang pertama ada dokumen flowchart. Dokumen flowchart memperlihatkan alur dokumen dan informasi dalam area tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Nah, flowchart ini memaparkan dokumen dari awal hingga akhir dan memperlihatkan dari mana dokumennya berasal, di mana dokumen tersebut didistribusikan, bagaimana sih penggunaan dari dokumen tersebut, disposisi akhir, dan kegiatan arus pemindahan dokumen lainnya. Next slide. Nah, jadi di sini ada gambar dari contoh dokumen flowchart dari figur 3-4, yaitu dari payroll processing at SDNS. Next slide. Nah, yang kedua, ada sistem flowchart. Sistem flowchart itu menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output dalam suatu sistem informasi akuntansi. Nah, contoh
Berikut adalah contoh dari sistem flowchart figur 3-5 yang ada di sales processing at S dan S. Next slide. Nah, yang ketiga itu ada program flowchart. Nah, program flowchart ini menggambarkan tahapan dari operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam menjalankan suatu program. Nah, program flowchart ini ada 3 pola. Yang pertama ada dari inputnya, apa yang dimasukkan, lalu diproses hingga keluar outputnya. Yang dimana dalam proses tentu ada storage-nya. Berikut ada contohnya yang digambar, itu dari figur 3-6, yaitu relationship between system and program flowchart. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan pengolahan barang terlebih dahulu. Jadi, barang dagangan atau merchandise itu adalah barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali. Garis besar aktivitas yang dilakukan perusahaan dagang itu ada 4. Yang pertama ada pembelian, yaitu pembelian barang dagang serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. Yang kedua ada pembayaran, yaitu kegiatan pembayaran dilakukan setelah terjadinya pembelian dalam perusahaan dagang. Yang ketiga ada kegiatan penjualan, yaitu menjual barang dagangan. Yang keempat ada penerimaan uang, yaitu menerima hasil dari penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus perusahaan dagang. Pertama, siklus perusahaan dagang itu dibagi jadi 3. Nah, yang pertama ini saya akan bahas mengenai revenue cycle atau siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan sendiri adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi ini terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan penagihan uang tunai sebagai pembayaran atau penjualan tersebut. Jadi seperti kebanyakan organisasi-organisasi besar, annual other expense ini menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP di gambar 14.4 ini yang menunjukkan sistem ERP yang mendukung aktivitas bisnis siklus pendapatan AOE. Nah, jadi pelanggan AOE ini dapat memesan langsung melalui internet. Nah, selain itu juga tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan saat menghubungi pelanggan. Departemen penjualan itu memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Nah, terlepas dari bagaimana pesanan awalnya itu diterima, sistem dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman tentang penjualan yang disetujui. Nah, karyawan gudang dan pengiriman ini memasukkan data tentang aktivitas mereka segera setelah dilakukannya. Dengan demikian, memperbarui informasi tentang status inventaris ini secara real time. Jadi, setiap waktunya itu program faktur berjalan dengan mode batch, menghasilkan faktur kertas atau elektronik untuk pelanggan yang memerlukan faktur. Nah, beberapa pelanggan AOE ini masih mengirim cek ke salah satu bank regional yang telah membuat kotak penyimpanan elektronik dengan AOE. Tapi semakin banyak yang mengirimkan pembayaran mereka secara elektronik, setiap hari juga bank itu mengirim AOE file yang berisi data pengiriman yang menggunakan sistem untuk memperbarui saldo rekening kas perusahaan dan rekening pelanggan. Nah, tabel 14.1 ini mencantumkan thread yang terjadi di seluruh berbagai tahap siklus pendapatan dan kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi ancaman-ancaman yang ada. Nah, jadi gambar 14.4 yang ada di slide sebelumnya itu menunjukkan bahwa semua aktivitas revenue cycle itu bergantung pada basis data integrasi yang berisi informasi tentang pelanggan, inventaris, dan harga. Jadi oleh karena itu, ancaman umum pertama yang tercantum dalam tabel 14.1 ini adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Nah, kesalahan dalam data induk pelanggan ini mengakibatkan pengiriman barang dagangan ke lokasi yang salah, keterlambatan dalam menagih pembayaran karena mengirim faktur ke alamat yang salah, atau melakukan penjualan kepada pelanggan yang melebihi batas kredit mereka. Kesalahan dalam data induk inventaris ini dapat mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi pesanan pelanggan tepat waktu karena kekurangan
inventaris yang tidak diantisipasi yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa mendatang. Kesalahan dalam data induk harga ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan berlebih atau hilangnya pendapatan karena penagihannya itu kurang. Nah, selanjutnya ini di sini ada BPD, diagram proses bisnis aktivitas siklus pendapatan yang menggambarkan pemisahan tugas. Untuk gambar 14.6 ini, diagram aliran data level 1, entry pesanan penjualan itu diberi anotasi untuk mengidentifikasi ancaman. Jadi di gambar ini tuh menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan itu mencakup 3 langkah. Yang pertama itu take order, yang kedua itu approve credit, yang ketiga itu check inventory availability, yang terakhir itu respond to customer inquiries. Nah, ini ada contoh laporan piutang perusahaan di gambar 14.9. Nah, selanjutnya di sini ada EFT dan FIDI. Pertukaran data elektronik keuangan atau FIDI memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan pertukaran dana atau EFT dengan pertukaran dana pengiriman uang atau EDI. Seperti gambar yang ditunjukkan di gambar di samping ini, 14.19. Nasabah mengirimkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai production cycle. Nah, production cycle sendiri adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Nah, untuk fungsinya itu ada 3 fungsi dasar. Yang pertama itu ada pengumpulan dan pencatatan data produksi, pengendalian dan pemantauan proses produksi, dan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada expenditure cycle. Expenditure cycle adalah sistem untuk serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan data yang terus berulang terkait dengan pembelian barang atau jasa serta pembayarannya. Nah, untuk expenditure cycle ini dia ada 3 fungsi dasar. Yang pertama ada mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, pembelian, sampai dengan pembayarannya. Yang kedua itu menyimpan dan mengatur data tersebut untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait pembelian dan pembayarannya. Yang ketiga, mengawasi dan memonitor guna memastikan keandalan data dan informasi, serta menjaga sumber daya organisasi. Selanjutnya ada human resource atau payroll cycle. Nah, ini payroll cycle ini berfungsi untuk merekam dan memproses data sumber daya manusia dimulai dari perekrutan, penugasan, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, sampai dengan pemberhentian hubungan kerja. Nah, untuk payroll cycle ini ada 3 fungsi dasar. Yang pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas proses kepegawaian. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data kepegawaian atau penggajian tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, pengendalian untuk memastikan keandalan data penggajian serta menjaga sumber daya organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya bab 3 pembahasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, pembahasan. Poin pertama ada profil perusahaan PT Indomarko Prismatama. PT Indomarko Prismatama atau biasa dikenal lagi dengan Indomaret adalah perusahaan retail nasional dan jaringan waralaba terbesar di Indonesia. Dengan 7 sektor bisnis utama, yaitu retail, grocery, IT konsultan, food and beverage, shopping plaza, bakery, dan Japanese restaurant. Perusahaan ini tumbuh pesat dengan 22.464 toko per Juni 2024. Dan pasokan barang berasal dari 37 pusat distribusi serta 27 depo Indomaret yang menyediakan lebih dari 6.000 produk. Keberadaan Indomaret semakin kuat dengan hadirnya Indo Grosir, anak perusahaan yang mengusung konsep bisnis pusat perkulakan. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi PT Indomaret. Ada Dewan Direksi. Dewan Direksi ini merupakan badan pengatur tertinggi, bertanggung jawab atas keputusan besar dan arahan perusahaan. Selanjutnya ada Presiden Direktur. Presiden Direktur ini mengawasi operasi harian dan perencanaan strategis perusahaan.
Selanjutnya ada wakil presiden direktur yang membantu presiden direktur, mengawasi departemen atau wilayah tertentu. Selanjutnya ada departemen. Departemen ini terdiri dari keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan TI, dikelola oleh kepala masing-masing. Selanjutnya ada manajer regional, mengelola operasi di wilayah tertentu, memastikan toko mematuhi kebijakan dan mencapai target. Selanjutnya ada manajer toko. Ini berfungsi untuk mengawasi operasi harian toko, termasuk manajemen staf, inventaris, dan layanan pelanggan. Yang terakhir ada pengawas dan staf, menangani tugas sehari-hari untuk kelancaran operasional toko. Nah, selanjutnya ada fungsi terkait penjualan di PT Indomaret. Fungsi penjualan, bertugas menerima order baru dan repeat order dari gerai Indomaret. Yang marketing memiliki wilayah dan target penjualan bulanan sesuai masa kerja. Mereka juga menyampaikan promo produk kepada gerai. Selanjutnya ada fungsi gudang. Yaitu menerima dan menyimpan barang yang datang, menyiapkan barang untuk dikirim, serta merapikan dan mencatat barang yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada fungsi pengiriman. Mengirimkan barang sesuai pesanan yang sudah dipersiapkan oleh gudang. Mereka menerima surat jalan, memberikan salinan pertama kepada konsumen, dan membawa salinan kedua ke akuntansi untuk pembuatan invoice dan piutang. Selanjutnya ada fungsi akuntansi, yaitu menginput piutang, membuat invoice dan faktur pajak, mengupdate jatuh tempo piutang, serta menagih piutang pada saat jatuh tempo. Ya, selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam proses retur penjualan PT Indomaret. Pertama ada purchase order, digunakan oleh konsumen untuk memesan barang dan sebagai dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang. Yang kedua ada surat jalan, berisi identitas pengirim, penerima, item, dan jumlah barang yang dikirim, serta tanda tangan pengirim dan penerima. Selanjutnya ada bukti pengeluaran barang, digunakan oleh gudang sebagai dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang. Selanjutnya ada invoice, atau bisa dikenal dengan faktur penjualan. Dibuat oleh administrasi untuk mencatat piutang yang timbul dari penjualan. Yang terakhir ada faktur pajak, membuat NPWP pelanggan dan penjual, keterangan barang, serta jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya ada catatan yang biasa dipakai dalam proses persediaan bahan baku. Biasanya catatan ini ada dua. Yang pertama ada jurnal penjualan, mencatat transaksi penjualan dan harga pokok barang yang dijual. Yang kedua ada kartu persediaan, mencatat pengurangan persediaan barang yang terjual. Catatan retur penjualan di perusahaan juga sesuai dengan teori Mulyadi, di mana jurnal penjualan mencatat pendapatan dan piutang, sementara kartu persediaan mencatat berkurangnya stok barang. Kartu gudang mencatat pengurangan barang dari gudang. Semua catatan ini sesuai dengan teori akuntansi penjualan. Next. Nah, selanjutnya ada prosedur penjualan PT Indomaret. Prosedur penjualan PT Indomaret dimulai dengan permintaan barang dari konsumen atau gerai menggunakan dokumen purchase order yang dikirim ke sales. Sales kemudian membuat daftar pesanan barang untuk dikirim ke gudang. Setelah barang disiapkan, bagian pengiriman mengirimkan barang sesuai dengan surat jalan. Sesampainya di tujuan, barang diturunkan dan surat jalan ditandatangani oleh petugas penerimaan di Indomaret. Surat jalan kemudian dibawa oleh petugas Indomaret dan pengiriman ke bagian akuntansi yang akan mencatat piutang berdasarkan surat jalan tersebut. Fungsi terkait penerimaan kas di PT Indomaret. Fungsi penjualan, menjual produk, dijalankan oleh bagian sales. Fungsi kas, menerima pembayaran, dijalankan oleh bagian keuangan. Fungsi gudang, menerima dan menyiapkan barang, menyiapkan pengiriman, dijalankan oleh bagian gudang. Fungsi pengiriman, mengirimkan barang sesuai pesanan, dijalankan oleh bagian pengiriman. Fungsi akuntansi, mencatat piutang, membuat invoice, dan mengupdate jatuh tempo dijalankan oleh bagian keuangan. Sistem akuntansi penerimaan kas di perusahaan ini mencakup fungsi gudang dan pengiriman yang tidak ada dalam teori Mulyadi. Secara keseluruhan, catatan akuntansi penerimaan kas di PT Indomaret sesuai dengan teori, meskipun ada dua fungsi tambahan. Pengendalian internal penjualan pada PT Indomaret.
Pengendalian internal penjual pada PT Indomaret memisahkan fungsi penjualan dan penerimaan pembayaran. Fungsi akuntansi menandatangani pembayaran, baik tunai, oleh kasir, atau yang diambil ke konsumen oleh keuangan, tanpa melibatkan penjualan. Dalam retur penjualan, marketing membuat memo retur yang kemudian dikirimkan ke gudang untuk mengecek barang. Gudang membuat surat penerimaan barang dan mengirimkannya ke akuntansi untuk mengupdate jurnal, kartu piutang, dan faktur penjualan. Dengan pemisahan tugas ini, tidak ada tumpang tindih dalam proses retur penjualan. Next. Nah, ini ada dokumen yang digunakan dalam proses penerimaan kas di PT Indomaret. Invoice atau faktur penjualan dibuat oleh bagian administrasi untuk mencatat piutang akibat penjualan. Bukti sektor bank dibuat oleh fungsi kas saat menyetorkan kas ke bank dari piutang. Diserahkan ke fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan penerimaan kas. Rekapitulasi harga pokok penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok barang yang dijual dalam periode tertentu. Dokumen terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Indomaret berbeda dengan teori Mulyadi yang mencakup faktur penjualan, bukti sektor bank, dan rekapitulasi harga pokok penjualan. Catatan yang dipakai dalam proses penerimaan kas di PT Indomaret. Jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan secara tunai. Jurnal penerimaan kas mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber termasuk penjualan tunai. Jurnal umum mencatat harga pokok produk yang dijual. Catatan akuntansi penerimaan kas di PT Indomaret menggunakan 3 catatan, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Berbeda dengan teori Mulyadi yang mencakup lebih banyak catatan, termasuk kartu persediaan dan kartu gudang. Nah, selanjutnya ada pengendalian internal sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT Indomaret. Pemisahan fungsi. Fungsi penjualan dipisah dari penagihan, agar penjualan lebih fokus dan penagihan dilakukan oleh akuntansi. Surat pesanan bernomor urut dicatat dan jika dibatalkan, dibuat surat pembatalan yang ditandatangani oleh kepala marketing. Penerimaan kas. Semua penerimaan kas disetor ke bank setiap hari. Memastikan aliran kas yang sehat. Laporan pertanggungjawaban. Setiap fungsi membuat laporan atas pekerjaannya. Karyawan kompeten. Pengendalian internal yang baik didukung oleh karyawan yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Next. Nah, selanjutnya ada Klik Indomaret. Klik Indomaret ini adalah aplikasi belanja online milik Indomaret yang menyediakan berbagai produk dan layanan dalam suatu platform. Produk yang ditawarkan meliputi grocery, fashion, teknologi, elektronik, pulsa, paket data, voucher game, tiket kereta api, dan tiket wahana. Selain itu, Klik Indomaret juga menawarkan layanan pembayaran virtual seperti tagihan listrik, BPJS, internet, PBB, PDAM, dan berbagai tagihan lainnya, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja dan membayar tagihan dalam satu tempat. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Klik Indomaret. Prosedur pendapatan Klik Indomaret melibatkan beberapa dokumen penting, dimulai dengan customer order yang dibuat oleh konsumen, yang kemudian diubah menjadi sales order dalam sistem. Terdapat 4 salinan sales order untuk pembeli, bagian penjualan, pengiriman, dan arsip perusahaan. Salinan penjualan diubah menjadi packing list untuk pengambilan barang, kemudian menghasilkan sales invoice. Setelah barang dipindai, salinan pengiriman menjadi bill of loading yang berupa barcode dan kode rahasia. Untuk pembayaran COD, kasir membuat cash register receipt sebagai bukti penerimaan kas. Sedangkan untuk pembayaran online, terdapat remittance advice sebagai bukti pembayaran. Next. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Indomaret. Catatan akuntansi pada perusahaan PT Indomaret tidak dilakukan secara manual, melainkan pengelolaan data dilakukan secara terkomputerisasi. Catatan yang digunakan dalam prosedur pendapatan Klik Indomaret adalah sales report. Sales report sendiri adalah laporan yang berisikan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk-produk secara online.
yang digunakan untuk memantau bagaimana pendapatan yang diterima setiap harinya dalam setiap toko. Bagian administrasi yang bertanggung jawab atas semua laporan tersebut. Next. Selanjutnya ada prosedur yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Klik Indomaret. PT Indomaret dalam penerimaan pendapatan atas penjualan online menyediakan dua prosedur, yaitu pengiriman pesanan yang menggunakan delivery dan pengambilan pesanan di toko. Aktivitas dalam prosedur pendapatan Klik Indomaret yang menggunakan pengiriman pesanan menggunakan delivery terdiri dari penerimaan pesanan, penagihan, pengiriman barang, dan penerimaan kas. Sedangkan untuk aktivitas prosedur pendapatan Klik Indomaret yang pengambilan pesanan diambil dari toko terdiri dari penerimaan pesanan, penagihan, penerimaan kas, dan pengambilan barang. Nah, selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Klik Indomaret. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Klik Indomaret melibatkan beberapa bagian. Bagian terdiri dari order penjualan yang mengelola transaksi dan pesanan, serta kasir yang pengurus penerimaan, pembayaran baik tunai maupun online. Bagian pengiriman bertanggung jawab mengirim pesanan ke konsumen dan memastikan bahwa barang sampai dengan aman. Sedangkan bagian administrasi ini akan membuat laporan pendapatan dan mengawasi fluktuasi pendapatan setiap toko. Semua bagian ini bekerja sama untuk memastikan pengelolaan pendapatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada analisis sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Klik Indomaret. PT Indomaret memberikan konsumen pilihan berbelanja langsung di toko atau melalui Klik Indomaret dengan ketentuan pembelian minimal 50.000 dan maksimal 1 juta, serta gratis ongkir untuk pembelian di atas 100.000. Pesanan dapat diambil di toko atau dikirim melalui delivery man. Proses dimulai dengan pramuniaga menerima pesanan dan pimpinan shift memprosesnya. Jika pengambilan di toko, kasir akan melayani dengan barcode. Jika pengiriman, delivery man akan mengatur pengambilan menggunakan barcode. Bagian admin membuat laporan sales harian diserahkan dalam format Excel kepada supervisor untuk pemantauan sesuai dengan SOP perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada gambar flowchart penerimaan kas PT Indomarko Prisma Tama. Nah, dari gambar flowchart ini kita bisa ngejelasin kalau dari bagian kasir, alur sistemnya itu mereka menerima barang dari konsumen, mengoperasikan mesin registrasi kas, menerima uang dari konsumen untuk transaksi pembayaran, mencetak pita register kas, memberikan pita register kas pada konsumen bersama barang, menghitung hasil penjualan di akhir shift, dan selanjutnya kasir mencetak slip penjualan. Habis itu kasir mencetak dan slip penjualannya diserah terima uang kas diserahkan kepada toko bersama uang. Nah, selanjutnya ada bagian kepala toko. Mereka menerima slip penjualan dan slip serah terima uang kas bersama uang, mencocokkan uang dengan slip penjualan dan serah terima uang kas, menarik dan mencetak data master dari sistem kantor pusat, membuat bukti setor toko sebanyak 3 lembar, bukti setor toko dan uang diteruskan ke kantor pusat bersama driver pengiriman barang, data master dan bukti setor toko lembar ketiga diarsip, slip penjualan, slip serah terima uang kas, dan bukti setor toko lembar kedua diserahkan ke asisten kepala toko. Nah, selanjutnya ada bagian asisten kepala toko. Bagian asisten kepala toko itu menerima slip penjualan dari kepala toko dan mengarsipnya. Setelah itu menyimpan uang hasil penjualan sebelum penyerahan ke kantor pusat. Habis itu menerima slip serah terima uang kas per shift. Setelah itu menerima dan bukti setor toko dari kepala toko. Habis itu menjurnal ke jurnal penerimaan kas dari penjualan. Nah, setelah melakukan penjurnalan slip penjualan, slip serah terima uang kas dan bukti transfer barang kemudian diarsip. Setelah itu membuat laporan yang diperlukan terkait kegiatan toko. Next slide. Nah, ini penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Next slide. Nah, selanjutnya ada evaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai PT Indomarko Prisma Tama. Asisten toko yang merangkap tugas administrasi dan penerimaan kas. Perbedaan harga antara price list produk dan POS atau point of sales.
Setelah itu kepala toko menitipkan uang penerimaan kas kepada driver, pengirim barang beserta bukti store. Setelah itu terjadi perbedaan antara slip penjualan dan jumlah uang kas yang diterima dari penjualan tunai. Next. Usulan pemecahan masalah sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT Indomarko Prisma Tama. Yang pertama, memisahkan tugas asisten toko dan administrasi untuk mencegah potensi kecurangan. Setelah itu, bagian kasir harus memperbarui harga setiap hari dan berkoordinasi dengan pramuniaga agar harga di rak dan pos sesuai. Setelah itu, kepala toko menyetorkan uang kas ke kantor pusat melalui bank untuk keamanan dan efektivitas. Setelah itu, jika ada perbedaan antara slip penjualan dan kas yang diterima, kelebihan kas itu harus dicatat dalam pembukuan kas kecil dengan metode fluktuasi untuk menutupi kekurangan yang mungkin terjadi. Next. Nah, di sini ada gambar bagan alir sistem penjualan tunai. Nah, dari gambar ini kita bisa jelasin kalau dari bagian kasir sendiri, alur sistemnya itu mereka menerima barang dari konsumen. Setelah itu mengoperasikan mesin register kas. Setelah itu menerima uang dari konsumen sebagai transaksi pembayaran. Setelah itu mencetak pita register kas dan memberikannya pada konsumen bersama barang. Setelah itu melakukan update harga jual. Nah, jika ada perubahan harga jual, bagian kasir mencetak laporan perubahan harga jual dan memberitahu bagian pramuniaga untuk mengubah label harga di rak produk. Setelah itu menghitung uang hasil penjualan per shift, mencetak slip penjualan dan serah terima uang kas, menyerahkan slip penjualan dan serah terima kas kepada toko bersama uang. Selanjutnya ada bagian kepala toko. Bagian kepala toko itu menerima slip penjualan dan serah terima uang kas dari bagian kasir. Setelah itu mencocokkan jumlah uang dengan slip penjualan dan serah terima uang kas. Setelah itu menarik dan mencetak data master dari kantor pusat dan mengasihnya. Setelah itu slip penjualan dan serah terima uang kas diteruskan ke bagian administrasi. Setelah itu kepala toko mengisi bukti store bank sebanyak 3 rangkap. Di situ menyetor penerimaan kas dari penjualan tunai ke bank. Setelah itu bukti store bank itu lembar ke-1 diserahkan ke bank bersama uang dan lembar kedua itu diteruskan ke bagian administrasi, sedangkan lembar ketiga diarsip oleh kepala toko sebagai dokumen sumber. Next slide. Nah, di sini ada bagian administrasi. Bagian administrasi itu menerima slip penjualan dan serah terima uang kas dari kepala toko. Lalu melakukan penjurnalan atas penerimaan kas dari penjualan tunai. Setelah itu slip penjualan dan serah terima uang kas diarsipkan sebagai dokumen sumber. Bagian administrasi juga menerima bukti store bank dari kepala toko, melakukan pencatatan atas bukti store toko, selanjutnya bukti store toko itu diarsipkan sebagai dokumen sumber. Nah, di bagian asisten kepala toko ini, mereka menyimpan uang hasil penjualan yang diterima dari kepala toko. Habis itu, sebelum dilakukan penyetoran dan membuat laporan kenaikan dan penurunan penjualan serta promosi yang berkaitan dengan kegiatan toko. Next. Next. Nah, di sini ada gambar alur pendapatan PT Indomarko Prisma Tama. Jadi, di gambar ini tuh bisa dijelasin kalau terdapat 3 sumber pendapatan PT Indomarko Prisma Tama. Yang pertama itu penjualan produk. Penjualan produk itu ada penjualan produk secara langsung di toko dan ada penjualan produk secara online melalui Klik Indomaret. Yang kedua ada penjualan Indopaket dan yang ketiga ada pendapatan sewa seperti ATM dan UMKM serta sewa produk. Next. Nah, di sini ada gambar flowchart siklus pendapatan PT Indomarko Prisma Tama melalui produk secara langsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, siklus pendapatan pada Indomaret dimulai pada saat pelanggan melakukan transaksi pembelian produk di Indomaret. Diserahkan ke bagian kasir, kasir melakukan perhitungan total belanja pelanggan, tuangkan melakukan transaksi pembayaran baik melalui kas ataupun debit atau kredit. Setelah close order, kasir melakukan perhitungan data keseluruhan dari penjualan tunai dan kemudian membuat laporan kas atau LPK. LPK-nya diserahkan kepada pimpinan manusia membuat laporan penjualan tunai atau LPT sebanyak 3 rangkap. Rangkap 1 dan 2 untuk dikirim ke kantor cabang dan rangkap ketiga untuk tim toko. Next slide. Next slide.
Nah, selanjutnya ada flowchart siklus pendapatan PT Indomarko Prisma Tama melalui penjualan produk secara online di Klik Indomaret. Penjualan produk secara online itu dimulai dari pelanggan download aplikasi Klik Indomaret, membuka aplikasi. Nah, apabila telah memiliki akun, langsung klik login. Namun, bila tidak memiliki akun pelanggan, harus melakukan registrasi terlebih dahulu baru login. Kemudian buka daftar produk, klik produk yang akan dibeli, ditambahkan ke keranjang setelah muncul total tagihan pelanggan lanjut ke metode pembayaran, dan kemudian melakukan pembayaran. Setelah berhasil, produk yang dibeli kemudian akan dikirimkan oleh pihak Indomaret ke alamat tujuan yang dicantumkan oleh pelanggan. Nah, ini flowchart yang tadi saya sudah jelasin. Next. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD Revenue Cycle PT Indomarko Prisma Tama. Nah, data flow diagram revenue cycle ini untuk siklus pendapatan PT Indomarko Prisma Tama dikenal melalui jaringan minimarket Indomaret. DFD ini adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. DFD ini membantu dalam memahami bagaimana informasi bergerak di antara berbagai entitas dan proses yang terlibat dalam siklus pendapatan, mulai dari pengenalan penjualan hingga penerimaan pembayaran. Nah, di sini ada konteks diagram dari PT Indomarko Prisma Tama. Next slide. Di sini ada decomposition diagram PT Indomarko Prisma Tama yang dimulai awal dari revenue cycle. Next slide. Dan ini ada DFD level 0 PT Indomarko Prisma Tama yang awalannya expenditure cycle. Selanjutnya ada DFD level 1, Sales Order Entry PT Indomarko Primas Tama. Slide. Selanjutnya ada DFD level 1, Shipping Entry PT Indomarko Prisma Tama. Lalu ada DFD level 1, Billing PT Indomarko Prisma Tama. Selanjutnya DFD level 1, Cash Collection PT Indomarko Prisma Tama. Lalu ada BPD, Business Diagram Process Revenue Cycle PT Indomarko Prisma Tama. Analisis perbandingan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan berbasis e-commerce PT Indomarko Prisma Tama dengan teori sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada Klik Indomaret di PT Indomarko Prisma Tama tidak melibatkan persetujuan kredit dan pemeliharaan, sehingga tidak ada fungsi kredit dalam sistemnya. Perusahaan tidak menyediakan sistem kredit langsung, namun konsumen dapat menggunakan pihak ketiga untuk kredit. Dalam proses transaksi penjualan melalui Klik Indomaret, hanya beberapa dokumen yang digunakan sebagai bukti pendapatan. Pengelolaan data transaksi pendapatan dilakukan secara terkomputerisasi atau soft copy, bukan secara manual atau hard copy. Next slide. Rekomendasi sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan berbasis e-commerce pada PT Indomarko Prisma Tama. Rekomendasi perbaikan struktur PT Indomarko Prisma Tama. Saat ini, laporan pendapatan e-commerce di PT Indomarko Prisma Tama berada di bawah divisi development, sementara divisi FA atau Financial and Accounting menangani e-commerce
Akibatnya, tidak ada pemisahan antara keuangan dari toko reguler, franchise, dan e-commerce. Penulis mengusulkan perbaikan struktur dengan menambahkan divisi e-commerce yang mencakup finance, accounting, accounts receivable, dan kredit untuk pemisahan yang lebih jelas. Next slide. Rekomendasi Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan Berbasis E-commerce pada PT Indomarko Prismatama. Rekomendasi perbaikan aktivitas siklus pendapatan Klik Indomaret. Siklus pendapatan Klik Indomaret dimulai dengan sistem yang membuat sales order rangkap 3 untuk penagihan, penjualan, dan pengiriman. Setelah pembayaran diterima, sistem mengeluarkan invoice yang terbayar lunas dengan 3 salinan untuk arsip pelanggan, penjualan, dan accounting. Jika pelanggan menggunakan kredit, bagian kredit memeriksa kelayakan dan memberikan invoice dengan jatuh tempo. Bagian penjualan mencetak picking list dan struk penjualan, sementara bagian pengiriman mengambil dan mengirimkan barang dengan bukti pengambilan. Bagian financial accounting menginput data invoice yang terbayar ke dalam database pendapatan e-commerce. Next slide. Saat ini, catatan akuntansi di PT Indomarko Prismatama hanya berupa sales report yang dibuat oleh bagian admin di bawah divisi development. Namun, catatan akuntansi sangat penting untuk keamanan aset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menggunakan catatan akuntansi komputerisasi untuk pendapatan Klik Indomaret. Catatan tersebut meliputi file induk pelanggan untuk menyimpan data pelanggan, file induk toko untuk data toko, invoice data detail untuk faktur penjualan, cash receipt detail untuk transaksi penerimaan kas, dan akun receivable change log file untuk perubahan piutang pelanggan. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, menurut kelompok kami mengenai kesimpulan yang dapat kami ambil mengenai PT Indomarko Prismatama ini adalah di mana pengelolaan jaringan retail Indomaret ini telah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis pengendalian internal ini untuk mendukung pengelolaan siklus pendapatan yang di mana sistem ini dapat dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian risiko dalam proses pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Meskipun sistem ini cukup efektif dalam mengevaluasi berkelanjutan yang terhadapnya sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan di PT Indomarko Prismatama ini berfungsi sebagai alat vital dalam mengelola data keuangan dan operasional perusahaan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mencatat setiap transaksi penjualan ini secara real-time yang memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja keuangan yang lebih baik. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam mengidentifikasikan pola penjualan dan tren pasar, yang di mana perusahaan ini dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan stok dan strategi pemasaran. Namun, tantangan yang dapat dihadapi oleh perusahaan ini juga tidak sedikit, yang di mana pengelolaan inventaris menjadi salah satu isu utama, yang mengingat banyaknya produk yang ditawarkan di jaringan minimarket Indomaret tersendiri. Ketidakakuratan dalam pencatatan persediaan ini mengakibatkan kekurangan atau kelebihan stok, yang pada gilirannya memengaruhi kepuasan pelanggan dan juga profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini harus terus memperbaiki sistem persediaan mereka agar dapat beroperasi secara optimal, yang dimana keamanan data juga menjadi sebuah perhatian utama dalam penerapan sistem informasi akuntansi dengan meningkatkan ancaman keamanan cyber. Perusahaan harus memastikan bahwa data keuangan dan informasi pelanggan itu dapat terlindungi dengan baik,
Ini dapat termasuk penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mencegah akses tidak sah dan kebocoran data. Penggunaan teknologi enkripsi ini menjadi sebuah beberapa metode yang dapat digunakan untuk melindungi informasi yang sensitif. Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh PT Indomarko Prismatama. Perusahaan juga harus memastikan bagaimana semua praktik akuntansi mereka itu sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta standar internasional jika diperlukan. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi informasi seperti cloud computing dan analitik data yang canggih, PT Indomarko ini dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas sistem informasi akuntansinya. Cloud computing ini dapat memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik dalam penyimpanan data serta aksesibilitas yang lebih tinggi bagi pengguna di berbagai lokasi. Sementara itu, analitik data yang canggih ini dapat juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data dengan lebih cepat dan akurat. Meskipun sistem informasi akuntansi ini berbasis pengendalian internal di PT tersebut, ini sudah berjalan dengan baik, tetapi tetap ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitasnya. Evaluasi ini itu mencangkup analisis integrasi data antar departemen, keamanan data, dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi, serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, dan juga proses evaluasi ini tuh penting untuk memastikan bahwa sistem selalu ada dan dapat memenuhi tuntutan bisnis yang dinamis dan berkembang. Dalam konteks hal ini, dokumentasi dan juga catatan sistem akuntansi yang digunakan oleh PT Indomarko Prismatama itu terdapat perbedaan antara praktik yang diterapkan dengan teori-teori yang ada di literatur akademik. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian praktik operasional agar lebih sesuai dengan konteks spesifik perusahaan. Dengan demikian, pelatihan bagi staf terkait penggunaan sistem informasi akuntansi ini, serta pembaruan prosedur operasional standar akan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Saran yang dapat diajukan untuk PT Indomarko Prismatama ini mencakup beberapa aspek penting yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisinya di industri retail Indonesia. Yang pertama itu adalah yang dimana audit dapat melakukan untuk mendeteksi kelemahan dalam sistem dan memastikan adanya segregasi tugas yang jelas di antara karyawan untuk mengurangi risiko kesalahan dan juga penipuan. Selanjutnya ada adopsi kebijakan enkripsi yang lebih kuat dan pembatasan akses yang berbasis peran ini untuk melindungi informasi pelanggan dan transaksi keuangan ini serta disiapkan sistem pemulihan data yang andal. Dan selanjutnya ada integrasi data real time. Ini untuk data antar departemen ini menjadi platform berbasis cloud dan teknologi ERP untuk mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data real time. Selanjutnya, lakukan penelitian reguler bagi karyawan di semua tingkatan untuk memastikan pemahaman sistem informasi akuntansi dan pentingnya keamanan data. Dan yang terakhir adalah pastikan sistem informasi akuntansi ini mematuhi standar akuntansi dan regulasi perlindungan konsumen, serta pertimbangan penerapan kecerdasan buatan untuk analitik data dan pemahaman pada transaksi. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.